akhirnya jadi kita nih punya pola pikir yang cuman cari kambing hitam aja, bukannya berjuang untuk menguasai market ini. Wah, saya sepi nih gara-gara online. Itu kalau teman-teman main ke KBP ya, Kota Baru Parang itu ada pasar super modern yang benar-benar bersih, benar-benar. Tapi pasar ini Pak. Ya. Udah sore nih di teras. Ya ini udah mulai adem nih sore-sore kayak gini nih. Ya, adem. Kita untungnya nggak hujan hari ini, jadi ya cerah banget ya. Cukup nyaman kita ngobrol-ngobrol di teras kayak gini. Di teras bisnis ini memang agak unik ya podcastnya. Kita benar-benar bisa lihat teman-teman, kalau sambil kita ngobrol bisa lihat pemandangan sekitar sini. Termasuk yang lewat-lewat, yang bunyi-bunyi tadi. Yang bunyi-bunyi, tukang bakso sampai ting-ting-ting. Ada semua ya. Jadi ini USB-nya kita tuh di sini. Nah, sengaja ya. Iya, sengaja ini bukan kesalahan editor. Aduh. Ya, biar sambil nyantai juga ya. Jadi teman-teman bisa nyimaknya juga sambil nyantai ya, mungkin nyimak podcast kita sambil ngopi juga, sambil apa, nyantai. Yang penting kita tangkap terus poinnya. Tujuan podcast ini tentu untuk mengupgrade teman-teman, membuka wawasan lewat teori maupun praktikal yang sudah ada. Ini soalnya ini kalau Pak Helmi itu praktikal sama teori udah teruji lah gitu. Cuman kalau saya banyaknya praktikal yang zaman now. Yang zaman-zaman sekarang nih ya, kita saling melengkapi lah ya. Nanti juga tapi ada juga nanti ada gestar teman-teman pengusaha, praktisi dari akademis yang akan melengkapi tentunya teman-teman. Ngobrol-ngobrol bareng kita, ditunggu aja. Ya, makanya jangan sampai kelewat ya. Boleh nanya di komen tentunya. Ya, dan ikuti terus silahkan. Jadi agar tahu apa nih yang udah didapat, apalagi yang teman-teman butuhkan. Jadi kita juga bisa bantu untuk bisa melengkapi dari sisi itu. Oke. Nah, ini saya mau cerita dikit Pak. Okay, jadi siap. Kemarin itu ada datang ke saya satu pengusaha. Nanti juga mungkin akan ngobrol di sini ya bareng kita. Jadi dia itu sama lah perjalanan hidupnya berliku-liku lah, dari kerja di minyak, terus jualan sepatu, dia satu maju, habis itu dia kena COVID, terus banting setir, sekarang bikin frozen food dan segala macam gitu ya. Nah, terus dia memang cerita gimana nih persaingan usaha sekarang. Waduh, nah, ini apalagi, waduh, menariknya beda. Saya nggak mau bilang masalah itu, tapi memang sesuatu yang menarik lah ya, fenomena menarik. Betul. Info bahwa di kalangan menengah ini sekarang lagi menengah tuh udah ya, dengan adanya berita-berita menyangkut ya deflasi penurunan kemarin. Ya. Kok susah sekarang jualan gitu kan? Kok susah? Gitu. Saya punya toko kok sepi gitu. Terus muncul pemikiran, jangan-jangan di online nih penyebabnya gitu. Online yang disalahin gitu kan. Loh, padahal maksudnya gini, platform itu semakin lama berkembang. Dulu mungkin zamannya kita pergi ke pasar becek gitu ya. Atau mungkin ada tempat pertemuan, atau mungkin dulu saya ingat kalau misalnya saya pergi ke pedalaman Kalimantan, pedalaman itu pasar itu ada harinya Pak. Pasar Rabu, pasar Kamis. Jadi pasar itu seminggu sekali, dan nggak semua jual beli, bisa terjadi barter aja. Daging di barter sayur gitu, ikan di barter beras gitu. Tapi kemudian kalau di kota kan berubah nih, dari pasar mingguan ada, terus kemudian berubah jadi pasar becek harian, lalu pasar becek jadi pasar modern, dan sekarang itu kalau teman-teman main ke KBP ya, Kota Baru Parang itu ada pasar super modern yang benar-benar bersih, benar-benar. Tapi pasar ini Pak keren banget, ini pasarnya keren banget. Menurut saya itu konsep yang harus diduplikasi di mana-mana. Oh iya, pasar Parahyangan itu ya. Wih, itu keren banget. Jadi pasarnya itu sebelahnya tuh udah kayak kafe Pak.
ada orang jualan gerobakan, tapi benar-benar setnya tuh benar-benar kafe, benar-benar bersih, nggak ada. Wah enak lah gitu. Saya pikir kalau pasar kayak gitu semua orang juga akan pergi ke pasar gitu daripada kesewalahan gitu kan. Mungkin gitu ya. Nah cuman semua kemajuan itu tentu kita tuh harus beradaptasi. Nggak bisa jadi cuma menyalahkan gitu. Terus akhirnya coba di online, loh kok ternyata di online nggak seindah yang saya pikirin ya. Akhirnya jadi kita nih punya pola pikir yang cuman cari kambing hitam aja. Bukannya berjuang untuk menguasai market ini gitu. Karena gini, saya kebetulan bergerak di online. Nggak gampang loh. Nggak gampang. Apalagi akunnya baru. Nah, sedikit insight buat teman-teman. Akun baru itu sama kayak kita buka toko baru. Di mana toko baru itu ketika nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lewat, otomatis orang juga nggak akan ada pembeli gitu. Jadi jangan berpikir dengan membuka marketplace A, marketplace B, atau buka di platform A, otomatis pembeli akan datang. Tidak seperti itu. Cara kerjanya nggak begitu gitu. Mungkin di masa-masa dulu bisa seperti itu. Kenapa? Karena platform yang ingin menarik banyak user, Pak. Jadi zaman-zaman Instagram pertama, zaman-zaman itu Instagram yang mencoba mempertemukan market. Yeah. Mereka bakar duit di situ. Betul. Mempertemukan, sehingga terjadi kemudahan dan kemudian orang tuh wah enak ya. Lama-lama dipersulit. Karena apa? Karena lebih selektif karena sudah banyak ya. Bukan, Pak, karena platform juga harus balik modal. Pak. Oke. Balik modalnya dari mana? Dari ads. Jadi kalau pertama itu seolah-olah mereka cuma ngumpulin aja, ngumpulin apa? Oke, istilahnya ekosistemnya, ya, kolamnya. Ya, gitu ngumpulin kolamnya. Kemudian setelah semua orang berjuta-juta user, barulah dia bermain di situ. Baru yang tadinya kok saya ngupload aja organik laku lama-lama kok susah ya. Habis itu solusinya apa? Ads, bayarlah ke platform biar lebih dibelas lagi. Kan dari situlah sumber dananya platform. Jadi platform itu user, kita sebagai user platform itu tuh market, bukan kliennya. Kliennya siapa? Orang-orang yang melakukan ads. Iya. Gitu. Jadi online itu juga tidak seperti itu, tidak semudah membalikan tangan. Ya. Ada yang promosi dengan organik bisa gini. Ya bisa, tapi lu effortnya. Ya artinya sejauh apa yang kita, ya kalau kita sebelumnya bicara investasi, sejauh mana yang kita investasikan, ya sejauh itu. Betul. Ya kalau ada investasinya pakai duit, ya dia menghemat waktu. Kalau investasinya di waktu, waktu yang menghemat duit. Ya, jadi memang segala sesuatunya timbal balik yang fair sih menurut saya dengan kondisi yang, dan kadang-kadang juga tidak semua hal bisa dikontrol. Jadi justru kita harus lihat kepakannya. Kalau kita memang nggak bisa di sini, kita bisa gunakan cara ini. Bukan berarti tidak bisa kemudian lalu berhenti tentunya. Jadi kalau misalnya dibilang online sekarang banyak saingan karena semua orang offline pindah ke online. Ya itu memang terjadi. Lalu kemudian bagaimana caranya agar yang di antara terus balik lagi jadinya seperti yang terjadi di offline. Ketika semua orang berjuang untuk menjual barang, ya terjadi juga di offline. Ya. Jadi dulu persaingan terjadi di offline, betul, pindah ke online organik. Begitu rame-rame ke organik penuh, maka pindah ke ads, gitu ya. Nanti kalau semua orangnya ads juga, nanti mungkin entah apa lagi. Ya. Gitu. Akhirnya mungkin orang akan keren-kerenan di konten ads-nya. Wah terus aja terus. Artinya gini, platform ini akan cari uang gitu. Nggak mungkin platform ini selalu memberi kemudahan. Kalau ada kemudahan itu berarti promotionnya platform. Mereka sedang memanjakan itu kita. Itu salah satu cara teknik
marketing mereka ya. Betul, itu adalah marketingnya mereka. Jadi contoh kayak misalnya kita datang ke satu swalayan, hari ini harganya biasa, tapi mungkin hari Jumat, Sabtu Betul, ada promo khusus. Nah itu kan untuk narik traffic istilahnya. Iya, betul. Untuk Narik narik traffic traffic. yang baru ya. Ya, kalau kita bicara di bisnis, ini yang disebut bagaimana kita membangun market share. Betul. Ya, atau mengembangkan market share. Karena ada market space, ada market share. Ya, Market space adalah pengguna yang Betul. memungkinkan untuk menggunakan. Market share adalah yang menjadi penggunanya produk kita. Berapa Tugas banyak? kita adalah bagaimana mengembangkan atau menambah market share itu. Ya. Agar dari market share kita bisa konversi Betul. ya ke dalam penjualan kita. Nah kan juga kita akan berhadapan dengan customer behavior yang terus berubah. Yes, betul. Tadinya orang belanja harus datang, harus pegang. Semenjak COVID, akhirnya mereka mau nggak mau beli sesuatu yang tidak mereka pegang. Iya. betul. Sekarang jadi bergeser. Ya. Dan gini, jadi yang jadi masalah gini. Kalau market offline seret terus online banyak saingan, yang harus kita lakukan apa? Yang itu tadi kan, selalu terus beradaptasi sama market yang baru dengan behavior yang baru gitu. Terus nih yang lebih dicari orang adalah trust. betul. Nah salah satu yang dikembangkan dari branding itu kan sebenarnya trust. Kemudian gali, jangan pernah berhenti untuk Ya. belajar. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi personal Personal brandingnya. Kalau untuk pribadi, personal branding. Untuk produk, Branding. product branding. Product. Untuk corporate branding. Tetapi hari ini yang lebih dicari orang adalah trust. Betul.